dengan saya, Bagus Satrio, dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Kediri, semester 5. Oke. Pada mata kuliah komunikasi organisasi yang diampu oleh Bapak Fairizal Rahman, saya akan menjelaskan mengenai teori komunikasi organisasi, yaitu teori kepemimpinan. Nah, apa sih komunikasi organisasi itu? Jadi, komunikasi organisasi merupakan sebuah proses pertukaran informasi, penerimaan informasi, serta penyampaian informasi yang ada dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan secara bersama-sama, yaitu antara anggota serta pemimpinnya. Oke, cocok dengan pembahasan teori kepemimpinan. Yes! Teori kepemimpinan menyebutkan bahwa seorang pemimpin sangat berperan penting dalam suatu organisasi, yaitu membantu anggotanya untuk memenuhi kebutuhannya serta mencapai tujuan secara bersama-sama. Oke, menurut Hirse telah memformulasikan ada 4 tugas pemimpin. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Oke, saya memfilosofikan ada 4 orang ya. 4 tugas gitu. Tapi ini sebagai suatu organisasinya. Ini organisasinya, kemudian ini anggota-anggotanya. Nah, yang di depan ini merupakan pemimpin atau leadershipnya. Oke, saya akan membahas satu-satu. Ada 4 tugas pemimpin. Yang pertama telling, kedua selling, yang ketiga partisipasi, dan keempat delegasi. Oke, apa sih itu telling? Oke, telling yaitu memberikan informasi secara tepat, lugas, kemudian jelas, dan bisa diterima oleh anggotanya. Jadi penyampaiannya mungkin dengan lemah lembut, atau penyampaiannya dengan secara tegas dan berwibawa, atau humble gitu kepada anggota-anggotanya agar pesan tersebut sampai kepada anggota-anggotanya. Jadi tidak boleh marah-marah atau dengan nada keras atau bagaimana. Jadi melihat situasi dan kondisinya, begitu ya guys ya. Kemudian yang kedua itu selling, mampu memberikan petunjuk kepada anggotanya. Jadi seorang pemimpin ini harus bisa memberikan petunjuk dari stakeholdernya. Yang A, tugasnya di divisi apa, mungkin divisi desain, divisi promosi, divisi kemudian sebagai kreatornya. Jadi seorang pemimpin ini harus bisa memberikan petunjuk tugas masing-masing dari per divisi. Pemimpin ini harus tahu segala macam kegiatan yang ada dalam suatu organisasinya, begitu guys ya. Kemudian partisipasi. Nah, ini sangat penting ya. Seorang pemimpin tidak hanya menyuruh anggotanya saja untuk bekerja, dia hanya duduk saja di kursi, tapi seorang pemimpin harus bisa berkoordinasi atau berpartisipasi untuk berkolaborasi kepada anggotanya. Jadi seorang pemimpin harus bisa mencontohkan kegiatan-kegiatannya, berkolaborasi pada anggota-anggotanya. Jadi saling melengkapi gitu loh guys. Ada yang menunjukkan sebagai leadership, jadi tidak egois. Seorang pemimpin harus menyuruh ini buat A, ini buat B, ini buat C. Tapi seorang pemimpin harus bisa menyontohkan atau berkolaborasi dengan anggota-anggotanya agar anggotanya itu bisa merasakan kedekatan seorang pemimpin kepada anggota-anggotanya. Begitu guys ya. Kemudian yang keempat itu delegasi. Nah, delegasi merupakan mampu mengambil keputusan dengan bijak atau baik ya guys. Seorang pemimpin harus bisa bijak mengambil keputusan. Jadi menurut Hersey, seorang pemimpin harus bisa mencari sumber masalahnya, yaitu dengan koordinasi dengan para anggota-anggotanya. Apa sih
problematika dalam organisasi ini. Jadi seorang anggota ini memberikan, ini loh Pak, problematika dalam organisasi kita gitu. Jadi seorang pemimpin harus bisa mengkoordinator anggotanya untuk mencari sumber permasalahan dalam suatu organisasi. Nah, kemudian setelah mendapatkan sumber informasi, meminta saran solusi dari para anggotanya. Itu memberikan masukan, kemudian masukan yang diterima oleh seorang pemimpin ini harus bisa diolah oleh pikirannya untuk mencari solusi yang tepat dari saran-saran yang tadi. Jadi tidak diambil keseluruhan, tapi yang tepat saja, yang bagus, yang berkualitas gitu, agar permasalahan dalam organisasi itu dapat dipecahkan dengan baik gitu guys. Nah, inilah fungsi seorang leadership berdasarkan teori kepemimpinan dalam komunikasi organisasi. Yo, siapa yang pengen jadi leadership? Jangan lupa terapkan 4 tugas kepemimpinan tersebut agar organisasi sampean bisa berjalan dengan baik dan berkualitas. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan komen. See you next time.